Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Hebat Matsa Surba, kembali lagi dalam kanal YouTube MTS Surya Buana. Bertemu kembali dengan Bu Elita dalam pelajaran matematika kelas 8. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang garis singgung persekutuan luar dan garis singgung persekutuan dalam pada lingkaran. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari berkah dan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi romba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Tujuan pembelajaran kita kali ini yakni yang pertama memahami apa itu garis singgung pada lingkaran, yang kedua memahami kedudukan dua lingkaran, kemudian menemukan panjang garis singgung persekutuan luar dan dalam pada lingkaran, serta menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan garis singgung pada lingkaran. Kita mulai dengan memahami apa itu garis singgung pada lingkaran. Nah, di sini ketika saya mempunyai satu lingkaran, A di sini merupakan contoh dari garis singgung. Lalu apa garis singgung itu? Nah, garis singgung adalah garis yang memotong lingkaran pada satu titik. Kalau kita lihat di sini, A itu memotong lingkaran ini pada titik. Nah, jadi kalau ada garis yang memotong lingkaran pada satu titik saja, maka dia disebut sebagai garis singgung pada lingkaran. Lalu posisinya bagaimana sih? Apakah terserah atau bagaimana? Enggak. Jadi posisinya garis singgung lingkaran, dia itu tegak lurus dengan jari-jari lingkaran. Jadi kalau di sini ada jari-jari, maka titik yang ada di lingkaran ini ketika ditarik garis yang tegak lurus dengan jari-jari, dia disebut sebagai garis singgung pada lingkaran. Lalu ada berapa sih banyak garis singgung yang dapat dilukis melalui satu titik pada lingkaran? Nah, kalau di sini ada lingkaran, kemudian ada titiknya, maka ini adalah garis singgungnya atau garis singgung A. Lalu kalau di sini ada lingkaran, kemudian titiknya di sini, maka ini adalah garis singgungnya, disebut dengan garis singgung B. Jadi, hanya ada satu garis singgung yang dapat dilukis melalui satu titik pada lingkaran. Ingat bahwa tadi garis singgung itu tegak lurus dengan jari-jari ya. Kalau di sini ada titik, kemudian kita hubungkan ke titik pusat, ini kan satu jari-jari. Berarti hanya ada satu garis singgung. Begitupun dengan titik ini, ditarik ke sini jadi jari-jari. Nah, yang tegak lurus ini namanya garis singgung. Tapi kalau pada satu lingkaran, garis singgungnya ada banyak sekali. Kenapa? Karena ada banyak titik yang bisa kita pakai. Contoh, saya pindah ke sini, ke sini, ke sini, dan seterusnya sepanjang lingkaran. Tapi kalau dibuat pada satu titik, hanya ada satu garis singgung lingkaran. Dibedakan ya. Kalau pada satu titik, hanya satu garis singgung, tapi kalau pada semua lingkaran, itu akan ada banyak garis singgung yang bisa kita buat. Lalu, bagaimana cara menghitung panjang garis singgung yang ditarik dari satu titik dari luar lingkaran? Kalau di sini saya punya lingkaran, titik pusatnya C, lalu ada titik A di luarnya lingkaran, bisa kita tarik garis singgung yang memotong lingkaran di titik B. Nah, masih ingat posisi garis singgung dia tegak lurus dengan jari-jari. Maka nanti kita bisa buat segitiga siku-siku dan bisa kita hitung panjangnya AB dengan bantuan teorema Pythagoras. Masih ingat siapa sisi terpanjangnya? Yakni depan sudut siku-siku. Nah, berarti AC adalah sisi terpanjang. Maka kita punya persamaan AB kuadrat tambah BC kuadrat sama dengan AC kuadrat. Sisi yang terpanjang sendirian ya.
Contoh penggunaannya, jika dari titik A yang berada di luar lingkaran ditarik garis yang menyinggung lingkaran di titik B, tentukan panjang garis singgung AB apabila jari-jari lingkaran 6 cm dan jarak titik A dengan pusat lingkaran adalah 10 cm. Nah, kita buat ilustrasi dulu. Ada lingkaran, ada titik A, tarik garis, motong di B. Nah, seperti yang tadi, sama ya, maka kita pakai bantuan segitiga siku-siku. Berarti di sini kita tahu bahwa ini pasti tegak lurus. Kemudian ini kita tarik. Nah, kemudian pusatnya misalkan kita namai C. Oke, berarti siapa depannya sudut siku-siku? Yakni AC. Berarti AC yang sendirian. Berarti kita punya apa? AB kuadrat tambah BC kuadrat sama dengan AC kuadrat. Kita masukkan AB-nya itu tadi berapa? AB yang kita cari. Kemudian jari-jarinya 6, kemudian di sininya 10. Oke, kita masukkan yang diketahui saja. Berarti AB dibiarkan, BC 6 kuadrat, ini 10 kuadrat. Oke, AB kuadrat tambah 36 sama dengan 100. Berarti AB kuadrat sama dengan 100 kurangi 36, 64. AB-nya sama dengan akar 64 atau ketemu 8 cm. Nah, jadi kita tahu bahwa panjang garis singgung lingkaran yang berupa AB di sini adalah 8 cm. Selanjutnya kita masuk pada tugas 4 lingkaran yang nomor 1. Di sini terdapat lingkaran, jari-jarinya 9 cm. Nah, dari titik C yang berada di luar lingkaran ditarik garis yang menyinggung lingkaran di titik D. Nah, kasusnya sama seperti sebelumnya tadi ya. Jika panjang garis singgung CD adalah 15 cm, maka tentukan jarak titik C dengan pusat lingkaran. Kalau tadi yang ditanyakan garis singgung, sekarang yang ditanyakan jarak titik C dengan titik pusat lingkaran. Kurang lebih sama, hanya bilangan yang diketahui berbeda. Berikutnya kita akan mempelajari kedudukan dua lingkaran. Yang pertama, ada dua lingkaran yang saling bersinggungan. Kemudian, saling berpotongan. Berikutnya, satu lingkaran berada di dalam lingkaran lain. Kemudian, titik pusatnya berimpit dan yang terakhir, saling lepas. Jadi kalau ada dua lingkaran, ada 5 kemungkinan kedudukan dari kedua lingkaran tersebut. Kapan dua lingkaran dikatakan bersinggungan? Yaitu ketika dua lingkaran berpotongan pada satu titik. Ingat, ketika kita ketemu dengan kata-kata bersinggungan, pasti nanti kata kuncinya adalah berpotongan pada satu titik. Nah, contohnya seperti ini, namanya bersinggungan dalam, satu lingkarannya di dalam lingkaran yang lain, dan dia bersinggungan atau berpotongan pada satu titik di sini. Nah, ini ada garis singgungnya, karena kita punya titik singgung ya. Nah, ini P ini titik pusatnya yang besar, Q titik pusatnya yang kecil. Lalu yang kedua, ini bersinggungan luar namanya. Kenapa? Ini dia K-nya sendiri, lingkaran L sendiri. Ini masing-masing titik pusatnya. Nah, nempel berpotongan pada satu titik di sini. Berarti ini disebut bersinggungan luar. Kalau bersinggungan dalam, satunya di dalam lingkaran yang lain. Kalau bersinggungan luar, mereka itu ya hanya nempel di satu titik. Nah, di sini ada 3 garis singgung. Ada C, ada B, ada A. Garis singgung di sini berarti dia bersinggungan pada dua lingkaran sekaligus ya. Yang pertama di titik singgung mereka berdua di sini. Kemudian kalau di atas ini ada B, motong di sini dan di sini. Kalau di bawah ada A, motong yang di sini dengan yang di sini. Kapan dua lingkaran dikatakan berpotongan? Nah, ketika
dua lingkaran berpotongan pada dua titik. Nah, tadi kalau bersinggungan itu motongnya satu titik, tapi kalau berpotongan berarti motongnya di dua titik. Contohnya seperti ini. Nah, ini ada lingkaran pertama titik pusat A, lingkaran kedua titik pusat B. Nah, ini motongnya kan di titik ini dan ini, maka dia dikatakan lingkaran yang berpotongan. Lalu, garis singgungnya ada dua ya. Yang di atas nyinggung di sini dan di sini, yang di bawah. Loh, kenapa yang di tengah nggak ada? Kalau ada nanti namanya bukan garis singgung. Kenapa? Karena motong di dua titik. Nggak boleh. Garis singgung itu hanya motong di satu titik. Di sini dan di sini, yang bawah sini dan sini. Berikutnya, kapan suatu lingkaran dikatakan berada di dalam lingkaran yang lain? Yaitu, nah, kita perhatikan. Ini ada lingkaran titik pusat A, lalu ada lingkaran dengan titik pusat B. Nah, ketika lingkaran A berada di dalam lingkaran B dan panjang jari-jari lingkaran A lebih pendek daripada jari-jari lingkaran B. Jadi di sini lingkaran A itu di dalam lingkaran B kalau jari-jari lingkaran A lebih pendek dari jari-jari lingkaran B. Selanjutnya, kapan dua lingkaran dikatakan titik pusatnya berimpit? Yakni, ketika titik pusat lingkaran A berada pada tempat yang sama dengan titik pusat lingkaran B. Nah, seperti ini. Jadi, A ini titik pusatnya lingkaran kecil sekaligus lingkaran besar. AB ini jari-jarinya lingkaran kecil, AC jari-jarinya lingkaran yang besar. Yang terakhir, kapan dua lingkaran dikatakan saling lepas? Nah, ketika lingkaran A di luar lingkaran B, keduanya tidak memiliki titik potong, itu namanya saling lepas. Nah, contohnya seperti ini. Ada lingkaran A, kemudian lingkaran B, A di luarnya B, kemudian tidak punya titik potong. Nah, kalau kita gambarkan garis singgung, ini ada dua jenis ya. Yang pertama yang warnanya hijau. Dapatnya atas-atas, bawah-bawah. Namanya garis singgung persekutuan luar. Kalau yang nyilang, ini C dan D, namanya garis singgung persekutuan dalam. Nah, ini nanti yang akan kita bahas bagaimana cara menghitungnya. Nah, di sini kalau yang di atas-atas, bawah-bawah, namanya garis singgung persekutuan luar. Kalau yang merah, yang nyilang, namanya garis singgung persekutuan dalam. Kita mulai dengan garis singgung persekutuan luar. Tadi kalau garis singgung persekutuan luar, pilihannya nyinggungnya di atas-atas atau bawah-bawah. Sama saja nanti ngitungnya. Di sini saya kasih contoh yang atas-atas. Saya punya garis A yang merupakan garis singgung persekutuan luar. Kalau dari definisi yang awal tadi masih ingat bahwa garis singgung lingkaran itu tegak lurus dengan jari-jari lingkaran. Maka di sini kita pakai garis bantu jari-jarinya lingkaran B dan lingkaran A. Apa yang terjadi kalau garis A ini saya geser? Nah, garis singgung itu panjangnya yang kita hitung nanti dari sini ke sini ya. Ketika garis A saya geser ke sini, maka panjang garis singgung dari sini ke sini sama dengan dari sini ke sini, karena cuma digeser aja. Oke, sekarang kita misalkan deh panjangnya. Nah, di sini misalkan lingkaran besarnya adalah jari-jarinya R1, ini adalah R2. Apa yang terjadi dengan ini? Nah, berarti kan R1 kita kurangkan dengan R2, ya kan? Ini kan R2. Ini R2. Maka kalau segini berarti R1 kurangi R2. Oke, sekarang kita pakai bantuan Pitagoras. Pitagoras yang mana? Pitagoras yang ini. Nah, ini kan udah segitiga siku-siku nih. Oke, siku-sikunya di mana? Di sini. Kalau misalnya di sini saya beri nama apa namanya? Misalkan C. Berarti yang terpanjang siapa? AB ya.
karena di depannya sudut siku-siku. Berarti kita punya apa? Kita punya rumus AB kuadrat, atau yang pendek dulu ya, AC kuadrat tambah BC kuadrat sama dengan AB kuadrat. Nah, ini yang kita pakai. Lalu kita jabarkan. Oke, berarti di sini AC adalah garis singgung persekutuan luar. Biar gampang kita singkat GSPL. Berarti AC adalah GSPL ya. GSPL kuadrat ditambah BC tadi siapa? BC adalah selisih jari-jari lingkaran besar dan kecil, berarti R1 min R2 kuadrat sama dengan jarak antar titik pusat atau AB. Kita tulis jarak antar titik pusat dikuadratkan. Nah, inilah rumusnya mencari panjang GSPL. Lah berarti nanti gimana dong kalau yang ditanyakan GSPL? Ya sudah, boleh kita modifikasi deh seperti kita pakai Pythagoras biasanya. Berarti GSPL sama dengan akar dari jarak titik pusat, saya singkat seperti ini, kuadrat dikurangi R1 min R2 kuadrat. Kalau sarannya Bu Elita, yang kalian pahami, hafalkan, itu yang ini. Kenapa? Karena nanti kalau yang diketahui jari-jari kalian juga tetap bisa nyari, kalau jarak titik pusat yang dicari juga bisa nyari. Oke, tapi kalau GSPL, kalian boleh langsung pakai yang ini. Asal-muasalnya seperti yang tadi saya jelaskan. Di sini ada contoh dua lingkaran dengan panjang jari-jari masing-masing 10 cm dan 2 cm. Jika jarak antar pusat lingkaran adalah 17 cm, tentukan panjang garis singgung persekutuan luarnya. Coba kita pasang dulu. Yang panjang garis jarinya adalah 10, yang pendek 2, jarak antar pusatnya 17. Berarti boleh di sini langsung kita tulis selisihnya ya, 10 dan 2 adalah 8. Maka kita punya apa? Kalau tadi sebelumnya kita simpulkan ya. GSPL kuadrat ditambah selisih jari-jari sama dengan jarak titik pusat yang dikuadratkan. Karena GSPL yang ditanyakan, maka di sini tetap. Nah, jari-jarinya yang terpanjang di sini 10 min 2. Jarak titik pusatnya 17 kuadrat. Oke, berarti kita punya GSPL kuadrat ditambah 8 kuadrat, yakni 64 kuadrat sama dengan 289. Oh maaf, kuadratnya sudah hilang. Oke, berarti GSPL kuadrat sama dengan 289 kurangi 64, 225. Berarti kita punya GSPL sama dengan akar 225 atau 15 cm. Oke, ketemu. Berarti panjang garis singgung persekutuan luar dari lingkaran ini, dua lingkaran ini adalah yang ini ya, berarti 15 cm. Kalau kita gambarkan berarti di sini. Nah, 15 cm. Masuk pada tugas 4 lingkaran nomor 2. Di sini ada dua lingkaran dengan panjang jari-jari masing-masing 7 cm dan 2 cm. Jika jarak antar pusat lingkaran adalah 13 cm, tentukan panjang garis singgung persekutuan luarnya. Berikutnya, garis singgung persekutuan dalam. Nah, kalau persekutuan dalam, ciri-cirinya nyilang ya. Kalau yang kiri dari atas, berarti yang kanan ketemunya di bawah. Atau sebaliknya, kalau kiri bawah, ketemunya atas. Cara ngitungnya juga sama. Ini saya pakai contoh yang ini saja. Nah, kemudian kita pakai bantuan lagi jari-jarinya, karena dia tegak lurus ya. Di sini tegak lurus, di sini juga tegak lurus. Apa yang terjadi kalau garisnya saya geser? Nah, oke, kita misalkan dulu, ini jari-jarinya adalah
R1, di sini adalah R2. Apa yang terjadi dengan ini? Nah, ditambahkan kan? Ini kan panjangnya R2. Ini adalah R2 sama kayak ini. Ini cuma kita geser tadi. Berarti di sini adalah R1 tambah R2. Oke, masih sama. Ini adalah jarak antar titik pusat. Ini panjangnya garis singgung yang sekarang pindah ke sini. Nah, kita pakai bantuan Pitagoras lagi. Ingat bahwa di sini juga siku-siku. Siapa yang terpanjang? Ya, benar. Yakni yang depannya siku-siku atau ini. Jarak titik pusat. Oke, berarti kita tuliskan bagaimana? Berarti nanti kita punya GSPD, garis singgung persekutuan dalam. Yang dikuadratkan ditambah. Nah, sekarang jari-jarinya ditambah ya. Kalau tadi dikurangkan. Karena gesernya kalau ini ke atasnya, kalau tadi ke bawahnya ya. Sama dengan jarak titik pusat yang dikuadratkan. Oke, ini rumus paling dasarnya dari bantuan Pitagoras. Kalau mau cari GSPD-nya gimana, Bu? Oke, kita variasikan sama kayak tadi. GSPD sama dengan akar. Kenapa? Karena mula-mulanya kuadrat. JTP yang dikuadratkan dikurangi, karena pindah kan ya dari sini ke sini, dikurangi R1 tambah R2 dikuadratkan. Nah, inilah untuk menghitung garis singgung persekutuan dalam lingkaran. Contoh, dua lingkaran dengan panjang jari-jari masing-masing 5 cm dan 3 cm. Jika panjang garis singgung persekutuan dalamnya adalah 15, tentukan jarak antar pusat lingkarannya. Kita pasang dulu yang panjang jari-jarinya 5, yang lebih pendek 3. Berarti kalau kita jadikan 1, 8 ya. Yang di sini sudah tahu garis singgungnya. Ini adalah 15, yang ditanyakan adalah JTP-nya. Nah, tadi Pitagoras siku-siku di sini yang terpanjang JTP. Berarti kita punya GSPD kuadrat tambah R1 tambah R2 kuadrat sama dengan JTP kuadrat. Bu, kalau misalnya R1, R2-nya langsung saya tulis 8 boleh? Boleh, ya karena 8 kan asalnya dari 5 dan 3. Kalau saya tulis 5 dan 3 juga boleh, sama saja kan ya. Oke, misal di sini GSPD-nya sudah tahu, yakni 15 kuadrat tambah R1 plus R2-nya 5 tambah 3, saya tulis 8 deh. Ya sudah, langsung aja. Sama dengan JTP kuadrat. Oh, ternyata ini sudah yang ditanyakan yang kanan. Yang kiri berarti langsung kita hitung. Berarti 225 tambah 64 sama dengan JTP kuadrat. Berarti 289 sama dengan JTP kuadrat. Atau JTP-nya adalah akar 289. Bisa kita tuliskan nilainya 17 cm. Oke, berarti JTP-nya adalah 18 cm. Oh, maaf, 17 ya. 17 cm. Nah, ini variasinya. Jadi, tidak melulu yang ditanyakan adalah garis singgungnya. Bisa jadi jarak titik pusatnya, salah satu jari-jarinya, dan sebagainya. Itulah mengapa pentingnya yang paling perlu dipahami. Sampai belibet ya. Ya, ini yang perlu kalian pahami, berasal dari teorema Pitagoras dengan bantuan segitiga siku-siku. Nah, tugas 4, lingkaran yang nomor 3. Terdapat dua lingkaran dengan panjang salah satu jari-jarinya 4 cm. Jika jarak antar pusat lingkaran adalah 25 cm dan panjang garis singgung persekutuan dalamnya 24 cm, tentukan panjang jari-jari lingkaran lainnya. Nah, ini contoh variasinya. Silakan bisa digambarkan, nah nanti baru dihitung. Sekian untuk pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.